Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti kebocoran data dan pemerataan layanan pada saat acara penyerahan anugerah Komisi Informasi Pusat atau KIP. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi terkait perjalanan mudik libur Nataru. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di Jawa Timur. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 18 Desember 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri puncak peringatan Hari Pekerja Migran Internasional atau HPMI 2023 yang diselenggarakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan pemerintah telah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam rangka memberikan perlindungan yang utuh dan menyeluruh, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Dukungan pemerintah diantaranya berbentuk pembiayaan proses penempatan melalui kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan yang mudah bagi pekerja migran, fasilitas jalur cepat keimigrasian di 8 bandara internasional di Indonesia, penerbitan surat kepercayaan negara untuk menjamin hak-hak pekerja migran, serta keringanan biaya pengiriman barang milik pekerja migran. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait agar berkolaborasi untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia yang berkualitas dan terampil, utamanya tersertifikasi secara internasional. Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BP2MI agar memperkuat konvergensi program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja migran Indonesia, khususnya keahlian dan keterampilan pekerja migran. Sosialisasikan program dan regulasi dengan lebih baik. Lakukan inovasi dan terobosan dalam tata kelola, pengawasan, serta perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan kepada para pekerja migran dan WNI di luar negeri, saya pesankan agar pandai dan bijaklah menyesuaikan diri. Patuh peraturan di tempat Anda berdiam. Dalam kesempatan yang sama, menanggapi pertanyaan awak media terkait tingginya jumlah pekerja migran Indonesia yang meninggal dan hilang akibat penempatan ilegal, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia atau PMI. Penempatan ilegal tenaga kerja Indonesia erat kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan angka tindakan kriminal ini, salah satunya dengan membentuk gugus tugas percepatan dan penanganan TPPO. Wapres berharap penanganan pelaku TPPO akan tertangkap hingga ke level bandar dan sindikat. Di masa mendatang, selain penegakan terhadap pelaku TPPO, perhatian kepada pekerja migran juga akan diberikan oleh pemerintah melalui fasilitas pembiayaan penempatan pekerja migran. Berapa besar bantuan pemerintah untuk biaya penempatan tersebut kini tengah digaji bersama. Komitmen pemerintah untuk memberantas TPPO itu sudah ada timnya ya, bahwa koordinasi Menko Polhukam nanti Pak, saya kira, dan tentu pemerintah akan berusaha untuk usulan untuk pembiayaan penempatan. Itu akan kita coba ya, seberapa mungkin pemerintah mampu tetapi komitmen pemerintah tentu ingin memberikan hal yang terbaik buat buruh migran dan memberikan kemudahan dan keringanan kepada mereka. Nanti akan menjadi, saya kira nanti Pak Ketua BP2MI itu akan terus mengolah itu ya. Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan ya dibuat terang saja. Artinya dibikin terang saja sebenarnya ada apa enggak. Kalau ada yang mencurigakan ya coba diusut aja secara tuntas. Ya seperti apa. Kalau melanggar ya tentu ditindak.
supaya juga memang diklarifikasi, jangan sampai menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang berkepanjangan. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, momen yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur atau mudik ke kampung halaman, apalagi waktunya bersamaan dengan libur sekolah. Faktor keamanan dan keselamatan dalam perjalanan di tengah arus mudik ini menjadi perhatian bersama. Ditambah, tren peningkatan kasus COVID-19 saat ini juga perlu diwaspadai. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Wapres menyebut hal serupa juga dilakukan selama libur Lebaran beberapa bulan lalu sehingga arus mudik dirasakan berjalan dengan tertib dan aman. Sementara kaitannya dengan COVID-19, Wapres mengemukakan bahwa pemerintah juga sudah memantau perkembangannya dan memulai penerapan protokol kesehatan atau Prokes di beberapa lokasi. Wapres mengingatkan langkah antisipatif harus dibarengi dengan vaksinasi oleh masyarakat sendiri. Jangan menggunakan kendaraan yang kurang sehat. Ya, kalau pulang mudik bawa mobil harus dipastikan dulu bahwa mobilnya sehat ya. Ya, jangan sampai bannya gundul. Nah, itu berbahaya sekali, kecepatan tinggi, bannya gundul. Nah, itu potensi kecelakaannya tinggi. Dan yang mudik kalau sudah waktunya ya kembali, yang bekerja kembali, jangan keenakan di kampungnya. Ya keterusan sehingga dia tidak tepat waktu pulang. Saya kira pemerintah sudah memberikan cukup waktu. Nah, ini dua kali ya. Natal sekian hari, Tahun Baru sekian hari. Saya kira itu sudah cukup untuk supaya segar kembali ya, setelah dia beristirahat selama libur. Selasa 19 Desember 2023, Wakil Presiden Maruf Amin yang juga Ketua Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON menerima jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Wapres menginstruksikan KONI agar memperbanyak event pertandingan dan sekolah olahraga khusus di daerah untuk mencetak atlet-atlet nasional yang berprestasi. Terkait sekolah olahraga sebagai bagian dari manajemen talenta, Wapres menyontohkan seperti di DKI Jakarta yang memiliki pusat pelatihan olahraga pelajar di Ragunan yang dapat ditiru oleh daerah-daerah lain. Wapres juga menyoroti pentingnya membina pelatih-pelatih olahraga yang andal, sebab menurutnya seperti halnya dalam dunia pendidikan, peran guru sangat penting untuk mencetak murid-murid berprestasi. Di hari yang sama, Selasa 19 Desember 2023, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri acara penganugerahan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Istana Wapres, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi. Selain itu, juga memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wapres juga menegaskan bahwa setelah lebih dari 1 dekade, kita berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik dan telah banyak capaian yang sudah diraih. Wapres mengaku senang mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik karena semakin baik. Indikatornya, jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara signifikan. Kita juga patut bersyukur dan bangga karena survei Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2020 menempatkan Indonesia sejajar dengan sederet negara maju seperti Denmark, Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang dalam perolehan yang sempurna atas indeks keterbukaan data pemerintah. Dari skala 0 sampai 1, Indonesia mendapatkan skor 1 dan berhasil menempatkan diri dalam grup dengan level indeks keterbukaan data pemerintah yang sangat tinggi. Sejumlah capaian tersebut
hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Karena kebijakan terkait keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan undang-undang harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan, tidak hanya di pusat tapi juga sampai di daerah. Wapres juga menyampaikan bahwa akhir-akhir ini muncul persoalan terkait kebocoran data di beberapa badan publik. Ini adalah isu serius yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Urgensi perlindungan data pribadi semakin tinggi karena data pribadi sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih serta pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil. Wapres berharap Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah dapat berkolaborasi dan menjadi garda depan dalam memberikan edukasi dan informasi yang valid kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses pemilihan umum. Ini harus disadari betul dan dipenuhi oleh penyelenggara, partai politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Aspek keterbukaan informasi diyakini merupakan kunci untuk mendorong partisipasi pemilih serta pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil. Saya berharap Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah dapat berkolaborasi dan menjadi garda depan dalam memberikan edukasi dan informasi yang valid kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Mari kita ciptakan pemilu dan pilkada yang bebas hoax. Rabu 20 Desember 2023, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri acara Anugerah Revolusi Mental tahun 2023 di Jakarta. Anugerah Revolusi Mental tahun 2023 mengusung tema Jaga Integritas Diri untuk Satukan Negeri. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan perjalanan Indonesia sebagai bangsa sudah sepantasnya kita rawat bersama. Menurut Wapres, saat ini kita adalah pemanggul tugas untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah prasyarat bagi terciptanya stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Namun, tugas ini bukan tanpa tantangan. Perubahan zaman akan semakin kompleks dan mesti dinavigasi bersama dengan bijak. Menurutnya, Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dan bekal yang kuat dalam merawat persatuan di tengah kebinekaan. Nilai-nilai luhur yang mengakar dalam kehidupan masyarakat akan menjadi pilar penyangga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah prasyarat bagi terciptanya stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Namun zaman akan semakin kompleks dan mesti dinavigasi bersama dengan bijak. Untuk itu patut disyukuri Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dan bekal yang kuat dalam merawat persatuan di tengah kebinekaan. Nilai-nilai luhur yang mengakar dalam kehidupan masyarakat akan menjadi pilar penyangga persatuan dan kesatuan. Integritas, etos kerja, dan gotong royong merupakan 3 nilai utama yang mesti senantiasa dihidupkan dan ditransmisikan dalam praktik kesehatan keseharian individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut mesti menjelma nyata dalam sikap mental yang tangguh dan laku hidup yang lurus. Dengan demikian, Indonesia akan sanggup berdiri tegak dalam kemandirian serta bertumbuh menjadi bangsa yang maju, berdaulat, dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, di hari yang sama, Wapres juga menghadiri acara penganugerahan Proper 2023 di Jakarta. Proper merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan masalah lingkungan hidup ini adalah persoalan universal yang menuntut penyelesaian secara seksama dan bersama-sama pula. Salah satunya melalui pembangunan berkelanjutan, dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan semua aktor dan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, komunitas, juga entitas bisnis. Dalam konteks ini, program Proper
seyogyanya menjadi platform bagi perusahaan untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan, utamanya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri yang dilakukan. Transformasi penilaian proper ke depannya sekiranya tidak hanya mendukung komitmen pemerintah pada penguatan aksi iklim, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional, serta turut menjawab dinamika tantangan global. Oleh karena itu, proper sepatutnya menjadi kompas yang mampu memandu praktek bisnis berkelanjutan dengan mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau, bahkan mendorong capaian yang melebihi ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Dari tahun ke tahun, kriteria penilaian proper terus dikembangkan. Dari yang semula sederhana menjadi kriteria yang mengusung perbaikan berkelanjutan, misalnya kriteria penilaian daur hidup, inovasi sosial, beserta perhitungan dampak dari pelaksanaannya, dan penilaian kepemimpinan hijau. Transformasi penilaian proper ke depan kiranya tidak hanya mendukung komitmen pemerintah pada penguatan aksi iklim, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional serta turut menjawab dinamika tantangan global. Kamis 21 Desember 2023, Wakil Presiden Maruf Amin menerima cendekiawan perempuan Mesir, Dr. Nahla Sabri El-Saidi, di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Wapres mendukung dibentuknya Majelis Perempuan Global. Wapres juga berharap pihak Al-Azhar yang akan menginisiasi secara konsep dan pemikiran, selebihnya secara teknis akan dilakukan oleh pihak di Indonesia. Nahla yang saat ini menjabat sebagai Direktur Markas Tadwir atau Pusat Pengembangan Pelajar dan Mahasiswa Asing Al-Azhar menyampaikan bahwa ia merasa senang setiap datang ke Indonesia karena banyaknya mahasiswa Indonesia yang saat ini menuntut ilmu di Al-Azhar. Nahla adalah putri dari ulama Al-Azhar, Syekh Sabri Qut El-Saidi. Ia pernah diangkat sebagai Wakil Dekan Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab untuk Perempuan di Kairo dan Dekan Fakultas Ilmu Islam untuk Pelajar Asing di Nashiti pada Januari 2019. Nahla juga termasuk wanita pertama yang ditunjuk Al-Azhar dalam sejarah Mesir dalam jabatan ini. Nahla adalah ulama perempuan yang menentang pernikahan di bawah umur dan mendukung perjalanan perempuan tanpa mahram. Wakil Presiden Maruf Amin menuturkan pihak yang menyinggung ritual keagamaan melalui narasi politik sebagai bentuk perilaku kekanak-kanakan. Hal ini disampaikan Wapres untuk merespon narasi pidato Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia 2023 di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 19 Desember 2023. Menurut Wapres, kata Amin dalam ritual ibadah umum diucapkan untuk menyimpulkan dan mengakhiri suatu doa dan bermakna sebagai istilah agar dikabulkan. Nah, kita ini jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan amin itu kan tidak berarti. Salah ya, amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Dan itu semua orang tahu kok. Apa diganti qabul? Ya, saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya apa ya, jangan seperti kanak-kanak alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Amin itu bukan untuk calon itu, tapi menjawab ucapan. Kalau orang sholat waladhdallin ya mesti amin, kalau enggak mesti di ngomongnya apa, iman apa dibalik begitu ya, tentu tidak betul. Jumat 22 Desember 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya pagi hari. Setelah setibanya, Wapres disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya didampingi Gubernur Jatim, Wapres beserta rombongan menuju Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai mobil.
Di Kota Bangil, Wakil Presiden melakukan salat Jumat di Masjid Jami Bangil serta bersilaturahmi dengan para tokoh agama di kediaman Habib Abu Bakar As-Segaf dan berziarah ke makam Syarifah Khadijah. Almarhum merupakan anak dari Sultan Syarif Hidayatullah atau yang dikenal Sunan Gunung Jati, tokoh muslim yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Cirebon, Jawa Barat. Selepas berziarah, Wapres dijadwalkan menuju Masjid Ar-Rahman di Rest Area Travoy, kilometer 66A, Pandaan Malang untuk melakukan penandatanganan prasasti 4 masjid, yaitu 2 masjid di Rest Area di Pandaan Malang dan 2 masjid di Rest Area di Gempol, Pasuruan. Alhamdulillah sore hari ini saya merumuskan 4 masjid ya di jalan tol ini. Seperti kita ketahui bahwa kalau Nataru atau Hari Raya Idul Fitri itu banyak orang mudik. Nah, oleh karena itu saya ingatkan supaya hati-hati di jalan karena biasanya kan terjadi kecelakaan itu karena lupa. Kemudian juga ya lupa, kemudian enak ngantuk ya, kemudian ingin cepat-cepat sampai. Nah, saya ingatkan supaya berjalan sewajarnya dan jangan sampai ngantuk. Kalau perlu istirahat di tempat istirahat, sholat dulu ya, jangan lupa. Kan sekarang ada masjid ya di semua rest area ada masjid-masjid. Sekarang aja saya meresmikan 4 masjid untuk bisa mengistirahatkan, tapi juga mungkin untuk ibadah dan juga untuk mendengarkan nasihat-nasihat di masjid. Banyak manfaatnya. Di hari kedua kunjungan kerja pada Sabtu 23 Desember 2023, Wakil Presiden menghadiri pelantikan dan rapat kerja Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Universitas Negeri Surabaya. Pendengar, dalam rangka Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut memberikan ucapan berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat merayakan Natal bagi segenap umat Kristiani di tanah air. Penghujung tahun selalu menjadi momen yang baik untuk merenungkan makna Natal. Tentu merayakan Natal bukan semata tentang kebahagiaan dan pesta, namun lebih dalam yakni perwujudan ajaran kasih terhadap sesama manusia. Natal mengajarkan tentang cinta, kedamaian, dan pengharapan. Untuk itu, seluruh umat Kristiani kiranya terus mampu menebarkan pesan Natal dengan saling berbagi dan saling mengasihi. Mari kita doakan hadirnya perdamaian umat di seluruh penjuru dunia agar Natal tidak kehilangan makna sejatinya. Selanjutnya menyambut Tahun Baru 2024, mari senantiasa kita jaga harmoni, persatuan dan kesatuan dengan tetap prioritaskan kepentingan bangsa. Mari gunakan hak suara kita dengan bijak pada pesta demokrasi nanti. Sambut Tahun Baru dengan penuh semangat, sukacita, dan pengharapan akan hari depan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Sekali lagi, selamat merayakan Natal tahun 2023 bagi umat Kristiani, dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.